Chen Ping mengangguk, "Iya, di ruang pohon kuno itu." Ruang pohon kuno. Wajah Xing Daorong penuh dengan kebingungan, seolah-olah dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh ruang pohon kuno Chen Ping. Melihat penampilan Xing Daorong, Chen Ping juga sedikit bingung dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu ruang pohon kuno?" Xing Daorong menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Itu adalah pohon kuno di penjara. Bukankah kamu mengirim Bai Cheng untuk menjaga pohon kuno itu? Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui ruang pohon kuno itu?" Chen Ping bertanya dengan bingung. "Oh, kamu berbicara tentang pohon kuno di penjara. Menjaga pohon kuno adalah perintah penguasa kota bertahun-tahun yang lalu. Orang yang menjaga penjara pada waktu itu adalah Yan Xuangying, dan saya diminta mengirim seseorang untuk menjaga pohon kuno itu. Ini adalah perlindungan ganda dan mencegah orang menyentuh pohon kuno itu dengan santai. Tapi aku tidak tahu ruang apa yang dimiliki pohon kuno itu, apalagi di mana penguasa kota berada." Xing Daorong menjelaskan, "Ada ruang di dalam pohon kuno itu, dan penguasa kotamu sedang berlatih pengasingan di sana. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Dan pohon kuno itu mengandalkan penyerapan kekuatan spiritual para tahanan untuk mengisi kembali sumber daya untuk budidaya tuan kotamu," kata Chen Ping. Xing Daorong terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan cemas, "Jadi, penguasa kota juga harus tahu apa yang terjadi di kota binatang, kan? Jika dia tahu bahwa kita membunuh Qi Yuanxing, itu akan merepotkan." Xing Daorong sedikit panik saat ini. Jika penguasa kota menyalahkannya, dia tidak tahan. Bahkan Chen Ping tidak bisa mengatasinya sama sekali. Bagaimanapun, penguasa kota adalah penguasa alam abadi. Meskipun Chen Ping dapat membunuh biksu di puncak alam Mahayana tingkat 9, begitu dia memasuki alam abadi, keseluruhan kekuatannya akan menjadi lompatan kualitatif. Di puncak alam Mahayana tingkat 9, dia hanyalah seorang biksu, tetapi begitu dia memasuki alam abadi, dia menjadi semi-abadi. "Jangan khawatir, saya berencana untuk berbicara dengan penguasa kota Anda besok. Dia mungkin hanya ingin naik sekarang, dan dia mungkin tidak ingin peduli dengan hal-hal yang berantakan di Beast City. Tetapi ketika Anda memasuki istana tuan kota dan ingin menjadi penguasa kota, mohon pelan-pelan untuk saat ini. Jangan terlalu cemas." Chen Ping menghibur Xing Daorong dan berkata, "Baiklah, saya akan menunggu kabar baik dari Tuan Chen." Xing Daorong mengangguk. Setelah mengobrol dengan Xing Daorong, Chen Ping kembali ke kamarnya, berencana untuk istirahat malam yang nyenyak dan kemudian berbicara dengan penguasa kota besok. Jika semuanya berjalan baik, dia berencana untuk meninggalkan kota binatang ini. Lagi pula, dia sudah berada di sini selama beberapa hari. Biarkan Xing Daorong mengelola penambangan urat batu peri. Jika waktunya tiba, Chen Ping bisa datang dan mengambil batu peri. Adapun pohon kuno, Chen Ping tidak tergoda. Bagaimanapun, penguasa kota perlu berlatih. Jika Chen Ping ingin mengambilnya sendiri, dia pasti akan bertarung dengan penguasa kota. Meskipun Chen Ping telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan para biksu dari alam abadi. Selama penguasa kota tidak mencampuri urusan kota binatang dan tidak memata-matai urat batu roh peri, Chen Ping tidak akan mengganggu budidayanya. Tepat ketika Chen Ping membuka pintu, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas menuju Chen Ping. Sebelum Chen Ping sempat bereaksi, dia diselimuti oleh kelembutan. Lalu ada aroma tubuh yang memikat.
Chen Ping melihat ke bawah dan menemukan bahwa Xiong Ying lah yang sedang menggendongnya. Saat ini, Xiong Ying telanjang, dan kulitnya yang seputih salju membuat mata Chen Ping bersinar. Terutama aroma tubuh aneh di tubuh Xiong Ying membuat Chen Ping merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Xiong Ying, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi secepatnya. Chen Ping berkata sedikit bingung. Tuan Chen, tolong bawa saya. Saya tahu Anda bukan orang biasa. Anda pasti akan pergi dari sini ketika saatnya tiba. Apa yang akan aku dan kakakku lakukan setelah kamu pergi? Dengan kekuatan kami berdua, tidak ada cara untuk melindungi diri kami sendiri. Xiong Ying memeluk Chen Ping erat-erat dan berkata, jangan khawatir, meskipun aku pergi, aku akan memberitahu Jenderal Xing untuk menjaga kalian, saudara-saudari. Dengan Jenderal Xing yang menjagamu, apa yang kamu takutkan? Chen Ping berkata cepat, itu berbeda. Jika Tuan Chen menginginkan saya, maka saya akan menjadi wanita Tuan Chen. Saya yakin Jenderal Xing pasti akan menghormati kita. Tetapi jika saya hanya teman Tuan Chen, perlakuannya pasti akan berbeda. Dan aku sangat menyukaimu, jadi kamu menginginkanku. Xiong Ying mengangkat kepalanya, dengan air mata berlinang, dan memohon pada Chen Ping. Chen Ping melihat ke bawah pada penampilan menyedihkan Xiong Ying, ditambah dengan kecantikannya yang menakjubkan, Chen Ping tidak dapat menahannya lagi. Dalam hal ini, aku tidak akan bersikap sopan. Chen Ping mengambil Xiong Ying dan melemparkannya ke tempat tidur. Malam makan malam musim semi bagaikan bunga persik. Di luar kamar Chen Ping, Yao Mei sudah menangis. Bagi Chen Ping, dia sebenarnya tidak bisa mengatakan bahwa dia menyukainya, dia lebih berterima kasih kepada Chen Ping. Tapi wanita memang seperti ini, mereka punya keinginan kuat untuk menang. Dia tinggal bersama Chen Ping sepanjang malam, tapi Chen Ping tidak menyentuhnya. Tapi mengikuti Xiong Ying, Chen Ping menerkamnya seperti harimau lapar. Yao Mei mengakui bahwa penampilannya tidak sebaik Xiong Ying, namun Chen Ping sangat tidak adil kepada orang lain, yang membuat Yao Mei merasa tidak nyaman. Apalagi jika Chen Ping pergi, seperti apa masa depannya? Kakaknya juga sudah meninggal, dan dia tidak berdaya. Setelah beberapa saat, Yao Mei menyeka air matanya dengan tekad di matanya. Kemanapun kamu pergi, apakah kamu menginginkanku atau tidak, aku bertekad untuk mengikutimu. Yao Mei pasti akan mengikuti Chen Ping, kemanapun Chen Ping pergi, dia akan mengikutinya. Bagaimanapun, aku sendirian, jadi aku tidak takut pada apapun. Setelah memikirkannya, Yao Mei berbalik dan kembali ke kamarnya. Ketika Chen Ping membuka pintu, Yao Mei sudah tidak ada lagi di halaman, jadi dia tidak tahu bahwa Yao Mei telah mendengarkan di luar sepanjang malam. Setelah menemukan Xing Daorong, Chen Ping mengikuti Xing Daorong ke penjara. Dengan Xing Daorong mengikuti mereka, mereka memasuki penjara dengan lancar. Kemudian Chen Ping datang ke pohon kuno itu. Kemudian, saat dia membelai pohon kuno itu dengan tangannya, kesadarannya memasuki ruang pohon kuno itu. Kali ini, percakapan dengan penguasa kota menjadi sangat menyenangkan. Saya tidak tahu apakah penguasa kota telah menyelidiki Chen Ping, tapi dia tetap sopan kepada Chen Ping. Selain itu, penguasa kota juga bersedia menyerahkan posisi penguasa kota kepada Xing Daorong. Seluruh kota binatang akan dikendalikan oleh Xing Daorong, dan satu-satunya permintaannya adalah menjaga pohon kuno ini. Chen Ping juga menyetujui permintaan penguasa kota.
Jika Sing Daorong menjadi penguasa kota, maka seluruh kota binatang akan menjadi kekuatan Chen Ping. Meninggalkan ruang pohon kuno, Chen Ping memberitahu Sing Daorong apa yang dikatakan penguasa kota, yang membuat Sing Daorong hampir mati karena tertawa. Pada hari itu, perintah penguasa kota menyebar ke seluruh kota binatang. Tuan kota yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui sebenarnya mengeluarkan perintah tuan kota saat ini. Perintah tuan kota adalah menyerahkan posisi tuan kota kepada Sing Daorong. Ketika Yan Xuangying melihat perintah tuan kota ini, dia terkejut, tapi ini adalah keinginan tuan kota, dan dia tidak berani melepaskannya. Setelah menangani semuanya, Chen Ping berencana meninggalkan kota Bis, dan mendapatkan senjata ajaib seperti kompas dari Sing Daorong untuk meninggalkan kota Bis. Dengan benda ini, Chen Ping dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kota binatang. Ketika Chen Ping memasuki kota binatang, dia juga dibawa masuk oleh Na Zhanglao dengan benda semacam ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sing Daorong, Chen Ping mengucapkan selamat tinggal kepada kakak dan adik Xiong Kuo. Ketika dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Yao Mei, dia menemukan bahwa Yao Mei tidak dapat ditemukan. Chen Ping tidak terlalu memperhatikan, lalu meninggalkan Xing Mansion dan berjalan keluar dari kota Bis. Tapi tidak jauh setelah meninggalkan kota Bis, dia merasakan seseorang mengikutinya. Chen Ping sedikit mengernyit, dia tidak bisa membayangkan siapa yang berani mengikutinya saat ini. Siapa yang mengikutiku? Keluar. Chen Ping berhenti dan berkata dengan dingin. Sekarang Chen Ping sangat percaya diri, dia tahu bahwa siapapun yang mengikutinya, dia tidak bisa menjadi lawannya. Di seluruh Beast City, bahkan Sing Daorong dan yang lainnya bukanlah tandingannya, apalagi yang lain. Saya melihat sesosok tubuh mungil berjalan keluar dari balik pohon. Yao Mei, kenapa kamu mengikutiku? Chen Ping bertanya dengan kaget saat melihat Yao Mei yang keluar. Aku ingin mengikutimu. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Adikku sudah meninggal dan aku tidak punya saudara lagi. Yao Mei berkata pada Chen Ping. Jangan ikuti aku. Itu terlalu berbahaya. Tetaplah di Beast City. Aku sudah menyuruh Jenderal Xing untuk menjagamu dengan baik. Chen Ping berkata pada Yao Mei. Aku tidak peduli, aku akan mengikutimu saja. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Aku tidak secantik Xiong Ying, tapi aku bertekad untuk mengikutimu. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Jika kamu mengira aku menghalangi, kamu bisa menamparku sampai mati sekarang. Aku hanya akan menyerah jika aku mati, kalau tidak, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk meninggalkanku. Kata Yao Mei dengan mata tegas. Melihat mata tegas Yao Mei, Chen Ping hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Oke. Kamu boleh mengikuti, tapi aku tidak akan menyelamatkanmu jika kamu dalam bahaya. Lebih penting bagiku untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Kata Chen Ping untuk menakuti Yao Mei. Aku tidak takut. Jika aku mati, aku akan mati. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Yao Mei berdiri di samping Chen Ping. Chen Ping hanya bisa membawa Yao Mei bersamanya, dan mereka berdua meninggalkan perbatasan kota Bis. Ketika Yao Mei mengikuti Chen Ping melalui formasi hantu di sekitar kota binatang dan melihat dunia luar, dia sangat bersemangat seperti anak kecil. Chen Ping membawa Yao Mei langsung ke kota Nanjing, tapi Ji Yun masih menunggunya di kota Nanjing. Chen Ping akan bertemu dengan Ji Yun dan berangkat dengan pesawat.
Titik 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 titik. Markas Besar Aliansi Penyegel Iblis. Setelah mengalami apa yang terjadi di dinasti Xiao, Zhuo Tianzeng menjadi lebih jujur. Saya memberikan persembahan 100 tahun, tetapi saya tidak berani menimbulkan masalah pada Chen Ping. Saya menghabiskan sepanjang hari di aula utama tidak berlatih, tetapi hanya makan dan minum, dan seluruh tubuh saya terlalu banyak berpikir. Saya menghabiskan sepanjang hari di aula utama tidak berlatih, tetapi hanya makan dan minum, dan seluruh tubuh saya terlalu banyak berpikir. Tapi hari ini, ketika Zhuo Tian sedang duduk di aula utama berlatih, tiba-tiba sesosok tubuh perlahan masuk ke aula utama. Kamu bajingan, tahukah kamu bahwa dilarang menggangguku saat aku sedang berlatih? Zhuo Tianzeng mengutuk saat dia membuka mulutnya. Di Demon Ceiling Alliance, tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Sebagai pemimpin aliansi, dia masih memiliki hak ini. Tapi sosok itu sepertinya tidak mendengar kutukan kemarahan Zhuo Tianzeng, dan masih berjalan ke arahnya. Ketika dia semakin dekat, Zhuo Tianzeng mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa orang di depannya adalah sesuatu yang tidak dia kenali. Siapa kamu? Zhuo Tianzeng memandang pemuda berpakaian putih di depannya dengan waspada. Pemuda itu juga memegang pisau di tangannya, dan bilahnya memancarkan cahaya dingin. Mampu memasuki aula utamanya dengan tenang, dan tidak ada seorang pun yang berjaga yang melakukan gerakan apapun. Zhuo Tianzeng tahu bahwa kekuatan pemuda di depannya pasti luar biasa. Apakah kamu Zhuo Tianzeng, pemimpin aliansi penyegel iblis? Pemuda itu memandang Zhuo Tianzeng dan bertanya. Tidak buruk, kan? Zhuo Tianzeng terus bertanya. Bawa aku ke dinasti Xiao untuk menemukan Chen Ping. Kata pemuda itu. Mendengar bahwa dia sedang mencari Chen Ping, Zhuo Tianzeng sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berdiri dan bertanya, apakah kamu dari aula ke-10? Pemuda itu hanya mengangguk sedikit dan tidak berbicara. Melihat ini, Zhuo Tianzeng buru-buru turun dengan ekspresi hormat. Menghadapi orang-orang dari aliansi penyegel iblis, dia adalah pemimpin aliansi, tetapi menghadapi orang-orang dari istana ke-10, dia hanyalah seekor anjing. Kalau begitu Xiao Huangchao, Zhuo Tianzeng ingin memperkenalkan dinasti Xiao. Bagaimanapun, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Tuan Xi telah memperpanjang keberuntungan dinasti Xiao selama ribuan tahun, yang sama saja dengan melindungi dinasti Xiao. Terlebih lagi, Zhuo Tianzeng telah melihat kekuatan Tuan Xi dengan matanya sendiri. Sekarang orang-orang dari aula ke-10 pergi ke dinasti Xiao untuk membalas dendam terhadap Chen Ping, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Namun sebelum Zhuo Tianzeng selesai berbicara, pemuda itu hanya menatap Zhuo Tianzeng dengan dingin dan ketakutan dengan apa yang dia katakan selanjutnya. Pemuda itu keluar. Melihat ini, Zhuo Tianzeng tidak punya pilihan selain mengikutinya.